Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allati la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabae nu ibadah nurutkeun galur rasulna. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan selain alhamdulillah, karena atas kudrah, iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala jelang bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah pergi meninggalkan, dan tak lama bulan Muharram tahun 1448 Hijriah kembali tiba menyapa kita insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita maklum bahwa dalam tradisi populer sebagian besar umat Islam, tahun baru Hijriah diperingati pada tanggal 1 Muharram. Hal ini sering menimbulkan anggapan bahwa peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah juga terjadi pada 1 Muharram. Padahal secara historis, data dan fakta kesejarahan, anggapan Nabi hijrah di bulan Muharram perlu diluruskan. Sebab hijrah Nabi sebagai peristiwa perjalanan fisik dari Mekah menuju Madinah bukan terjadi di bulan Muharram, melainkan terjadi pada bulan Rabiul Awal. Adapun bulan Muharram ditetapkan sebagai awal tahun kalender Hijriah dari jumlah 12 bulan itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an melalui musyawarah para sahabat. Dengan demikian Bapak Ibu, ada dua hal yang harus dibedakan secara ilmiah. Pertama, waktu kesejarahan terjadinya hijrah. Yang kedua, penetapan sistem kalender dan pemilihan Muharram sebagai bulan pertama dari 12 bulan. Mari kita lacak aspek pertama, waktu historis hijrah Nabi. Riwayat sahih antara lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam topik kitab Manaqib Al-Ansar, bab hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih ilal Madinah, yang tercatat pada hadis nomor 3906 menunjukkan bahwa Rasul tiba di Kuba, yaitu wilayah Bani Amr bin Auf pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Teks asli yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dan kemudian dianalisa oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, kurang lebih redaksinya seperti ini Bapak Ibu. Fatharul muslimuna ila silah, maka kaum muslimin bergegas mengambil senjata. Fatalaqau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhahril harrah
Lalu mereka menyambut Rasulullah di puncak Harah. Fa'adala bihim datal yamin hatta nazala bihim fi Bani Amr bin Auf. Beliau membawa mereka ke arah kanan hingga singgah bersama mereka di Bani Amr bin Auf. Wadalika yaumal isnin min syahri Rabiul Awal, dan peristiwa itu terjadi pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Maka riwayat ini menyebut secara jelas bahwa kedatangan Nabi ke wilayah Kuba terjadi pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Adapun persisnya tanggal berapa, maka para mu'arikh, ahli sejarah, ahli hisab, ahli astronomi berbeda pendapat merujuk pada sejumlah rujukan sirah. Maka sebagian besar riwayat sirah menyebut Nabi tiba di Kuba pada tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi kurang lebih bahasa orang Tasik mah check-in gitu. Check-in di Kuba di wilayah Amr bin Auf itu pada tanggal 8 Rabiul Awal. Check out meninggalkan Kuba menuju Madinah pada 12 Rabiul Awal. Oke, jadi sekali lagi berdasarkan kutipan-kutipan riwayat, misalkan riwayat Ibnu Ishaq dan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakapuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum menyebutkan keluar dari Mekah pada 27 Safar, bergerak menuju Madinah pada 1 Rabiul Awal, tiba di Kuba hari Senin 8 Rabiul Awal, dan tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Dengan demikian tidak berlebihan sekiranya secara ilmiah disimpulkan, yang pasti berdasarkan riwayat sahih, bahwa Nabi hijrah ke Madinah bukan bulan Muharram. Riwayat yang ada menyebut Senin bulan Rabiul Awal, yang berbeda di kalangan para ulama menyangkut tanggalnya gitu. Bulannya sepakat, harinya sepakat. Itulah sekali lagi aspek yang pertama berkenaan dengan waktu historis hijrah Nabi. Ti iraha nyebar di Tasikmalaya, ya Nabi teh hijrah Muharram. Ya, sekali deui berdasarkan riwayat yang sahih, semua ulama sepakat Nabi teh hijrahna Rabiul Awal. Nu teu sepakat tanggalna. Terus muncul di Tasik ari Nabi teh hijrah Muharram. Ti iraha jeung saha nu ngamasyhurkeun Nabi teh hijrah Muharram. Siapa dan kapan muncul di masyarakat Nabi teh hijrahna Muharram? Berdasarkan temuan Dewan Hizbah tidak ada rujukannya. Oke, temuan kami sampai saat materi ini disampaikan, semua ulama sepakat Rabiul Awal. Yang berbeda tanggalnya. Urusan bulan ittifaq sepakat, bukan Muharram. Sudah, itu aspek historis. Yang kedua, hijrah sebagai titik awal kalender Islam. Maka penanggalan Islam tidak dimulai dari hari kelahiran Nabi. Hari Nabi lahir poe naon? Senin. Tanggal sabaraha? 12 Rabiul Awal. Tahun naon? Oke, tahun gajah. Lamun dihitung kana Masehi, perkiraan tahun gajah teh tahun sabaraha? Halo, sekali deui matak manaros ka bapak, terpercaya ka bapak. Tu ibu mah paling tertingali tahun gajah
ari tahun gajah teh lamun dihitung kana Masehi tahun sabaraha? Anggap we Bu, tahun 610 Masehi. Nabi lahir teh gitu. Gitu Bu. Nah, anggap begitu. Ari tahun 610 Masehi tasik ke mana? Belum ada. Jadi entong kieu punten Bu, usah tidak urang mah tara muludan. Bukan berarti pedah tara muludan jadi teu apal tareh. Kadang suka dibedakeun antara muludan dengan kita mengetahui kesejarahan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi nah sahabat henteu netepkeun bulan kahiji tina 12 Rabiul Awal gitu. Itu penting. Jadi kahiji sahabat tidak mengambil acuan kelahiran Nabi sebagai penetapan kalender. Begitu juga kewafatan Nabi. Nah, nama ka bapak bab maut mah. Pak, hari Nabi pupus dinten naon? Senin. Tanggal sabaraha? Halo. 12. Sami jeung kelahiran taunna, manya tahun gajah deui. Ya, 11 Hijriah kan? Berarti diperkirakan tahun sabaraha gitu. Usiana 60 gitu we. Nabi Yusuf 60 tahun. Tahun 11 diperkirakan sabaraha. Teu dianggo oge ku sahabat gitu. Tah, sigana lamun orang Tasik aya di zaman sahabat pasti ngadamal kalender teh kelahiran Nabi jeung kewafatan. Jadi sorry bro gitu. Cara urang memperingati ternyata belum tentu sama dengan sahabat, padahal kelahiran Nabi teh peristiwa penting. Urang mah nu teu penting wae dipenting-penting. Ya. Jadi sekadai kelahiran tidak jadi acuan. Sebab lamun kelahiran jadi acuan kedahna urutan kalender kahiji teh bulan Rabiul Awal. Kematian tidak. Mata simpel persis mah Pak. Oke, simpel. Ari di sahabat aya haul padahal kurang kumaha lebih tinggi nilai. Halo. Ya. Jadi naon pertimbangan sahabat buat Muharram gitu. Nu hari ini menyangka Muharram teh bulan Hijrah. Inilah yang menjadi pertimbangan sahabat penting. Dibedakan antara tadi kapan Nabi hijrah, kapan dan apa pertimbangan penetapan kalender. Bu, singkatna we gitu. Poe tos aya di zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi tos aya. Oke. Hiji Ahad. Ari Ahad teh hartosna naon? Hiji. Isnin 2 Senin teh. Selasa teh 3. Rebo 4. 4. Khamis 5. Jadi Ahad hiji 2 3 4 5 teh tos aya. Sudah. Nu hebat Jumat. Sebelum Nabi namina hari Arubah. Di zaman jahiliyah datang Islam digentas Jumat. Oke. Nah betul hadis. Khamis hadis. Hadis teh genep. Nah, jadi tos aya poe. Nu kadua bulan. Samemeh Nabi lahir bulan tos aya. Berarti nu can aya naon? Tahun. Tah tahun mah mulai ditetepkeun ku sahabat. Jadi tika umur oge jumlah bulan teh 12. Ngan pertanyaanana ari bulan kahiji bulan naon can aya di zaman Nabi mah cek bahasa Perancisna ilahar muter we kitu. Maka baru ditetapkan Muharram tahun kahiji, Zulhijjah tahun ke-12 ta eta teh ijtihad sahabat. Halo. Araya ieu teh. Sakali deui. Jadi hari sudah ada, bulan sudah ada, tapi tahun belum ada.
Kabayang cek administrasi zaman Nabi, banyak bulan yang sama tapi beda waktu. Maka para gubernur menerima instruksi dari ketua PD Persis. Bulan Rabiul Awal padahal beda waktu, liar sih. Maka salah seorang gubernur lapor ke Umar bin Khattab sebagai khalifah. Saya menerima surat dari Anda berbulan sama. Rabiul Awal, tapi kami tidak tahu Rabiul Awal mana heula. Itulah sababul kurunyum. Ada yang disebut kalender Hijriyah, asal muasalnya berkenaan dengan urusan administrasi. Jadi Rabiul Awal aya 3 kali, nya tina satahun aya 3, pasti beda kan? Tapi kami tidak tahu mana yang terdahulu, mana yang terakhir. Itu salah satu contoh pertimbangan adanya tahun kalender. Sekali lagi, Nabi wafat tahun 11, kalender ngawitan Muharram ditetapkan di tahun 17 Hijriah. Berarti kirang langkung 6 tahun setelah Nabi wafat baru diberlakukan kalender yang kita kenal hari ini. Muharram bulan pertama, Zulhijjah bulan 12. Itu ijtihad sahabat di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sekali deui tahun mah can aya di zaman Nabi. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Luar biasa orang Tasik. Amin Muhtaram yang ngerti 15 tahun, Bapak Ibu mah 15 menit paling ter orang Tasik. Sudah Bapak Ibu. Nah sekarang apa yang jadi pertimbangan? Inilah yang disampaikan oleh beberapa penjelasan para ulama. Maka berdasarkan riwayat yang dikutip oleh para ulama, antara lain riwayat Imam Al-Bukhari, menunjukkan bahwa hijrah dipilih untuk menetapkan kenapa bukan Rabiul Awal bulan kahiji, tapi diambil bulan Muharram. Maka pertimbangan hijrah dipilih bukan semata-mata karena peristiwa perpindahan tempat, tetapi sebagai tonggak perubahan sejarah. Pertimbangan sahabat naha bet nyanak Muharram bukan Rabiul Awal. Maka perubahan sejarah dakwah dari fase Mekah saat Nabi dan para sahabat ditekan menuju fase pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Itulah yang jadi pertimbangan kenapa dipilih Muharram. Karena di Muharram itulah semangat yang jadi patokannya bukan semata-mata bulan hijrah, tapi tonggak perubahan Mekah menuju Madinah. Dari posisi yang kita sebut tertekan di Mekah menjadi manusia merdeka di Madinah. Gampil nabu cek orang Tasik nabat bulan Muharram bukan mengenang peristiwa hijrahnya, tapi Muharram ini bulan kemerdekaan. Halo, hari NKRI ira merdekana 17 Agustus, Bu. Kenging teh Agustusan poe September. Halo, gitu. Kan di urang masa aya Agustusan bulan September, nya meunang da urusan dunia. Halo. Nah, meureun waktu Agustusan aya duit panitia. Kakarek kumpulna September gitu. Dah. Kenging teh Jumatan poe Kemis. Bakat sepuh sumanget. Jam 11 ka masjid cek. Dicarekan kabeh jamaah. Karena dulu jamaah Persis jam 11 ki jelema eueuh sasaha anjeunna teh Jumatan. Padahal poe Kemis gitu. Ini Pak.
jamaah ya wayah kieu jam sakieu kardo jamaah Persis masjid kosong kene eueuh sasaha dudunya naon anjeunna gancang teuing ka masjidna poe Kemis disangkana Jumaah dah. Jadi sekali lagi gampilna bukan semata-mata peristiwa sejarah hijrah tapi aya naon, maka kita menyebutnya perubahan dalam kehidupan dakwah kaum muslimin. Cek orang Tasik mah itulah hari kemerdekaan. Dalam genggaman togut Anda ditekan secara politik dan sosial, kaum muslimin mengalami kemerdekaan dengan puncaknya Futu Mekah di tahun 8 gitu Pak. Turunlah surat tahun Bu fi dinillah afwaja. Inilah sekali lagi Bapak Ibu pertimbangan sahabat tidak memilih kelahiran, tidak memilih kewafatan, juga tidak memilih semata-mata pindah tempat hijrah, tapi nilai value di balik hijrah itulah bukan semata-mata peristiwa fisiknya, tapi ada tonggak perubahan, tonggak kebebasan dalam kerangka dakwah fase Mekah menuju peradaban baru di Madinah. Kurang lebih Bapak Ibu seperti itulah catatan-catatan yang penting disampaikan. Nah, sebelum nanti Amin Muhtar mengembalikan ke penata acara, izinkan saya menutup kajian ini dengan ringkasan analisa ilmiah dari berbagai penjelasan, tidak berlebihan. Sekiranya menutup kajian ini saya menyampaikan ringkasan hasil analisa ilmiah secara kesejarahan atau historis. Hijrah Nabi adalah peristiwa yang meliputi beberapa tahapan. Pertama, perencanaan. Keluarnya Nabi dari Mekah, persembunyian di Gua Thur, melakukan perjalanan menuju Madinah dan transit di Kuba, lalu masuk ke Madinah. Ini adalah tahapan, mohon maaf Bu, bukan program Tidagor, bukan program dadakan, tapi skenario yang terencana. Mun bahasa orang Tasik mah itulah skenario ilahi yang harus Nabi ikuti. Maka jeung kudu kasur heula, maka kudu jeung ka Kuba heula, yang nanti tonggaknya itu membangun masjid pertama di Kuba. Itulah sejarah yang bukan sekedar peristiwa terjadi, tapi ada perencanaan. Dalam harita Nabi lancar, halo, sekali deui Nabi lancar perjalanan, jauh nepi ke Madinah moal aya masjid Kuba. Justru gara-gara teu lancar kudu singgah heula kasur. Halo, singgah ka Gua Sur, singgah ka Kuba, dan ditakdirkeun lancar mah Pak moal aya peristiwa Kuba, moal aya peristiwa Gua Sur langsung ke Madinah. Maka kalau ada halangan dakwah sing ato. Bapak Ibu, dulu cenah diajarkeun lamun mengandung anak laki-laki hayang kasep bacakeun surat Yusuf. Begitu lahir kasep ngahina bapana gitu. Cek bapana teh ibu dak saha, da bapa mah teu kasep. Kan sami Bu, urang teh hayang jauh sukses siga Nabi Yusuf. Apa teh suksesna Nabi Yusuf? Gara-gara naon? Hasudna dulur. Gara-gara hasud dulur asup kana sumur. Dipulung ku kapilah, dijual jadi hamba sahaya. Jadi menteri keuangan. Haroyong jadi menteri keuangan. Mun hayang kana sumur heula. Tah jadi urang masak suudon. Nah dina proses hirup ku Allah teh kudu dikitukeun heula sing hade sangka ka Allah. Matak enjing pageto pami aya nu hasud umumkeun sok abi hasud gitu. Kadarieu ngara abi jadi menteri. Sama Bu. Nah Nabi teh kudu pase ieu heula nepi ka Ali bin Abi Thalib sare dikepung bumina. Ternyata ada skenario. Tah di dieu Bu
nu disebut keikhlasan dalam berjuang. Sebab ketika berjuang belum tentu kita nyaman, tapi ngerasa tenang teh lamun ieu teh taat ka pangeran. Ibu masih ingat kata-kata saya? Hoyong ibu ka surga. Hoyong tapi hayang gratis teh aya, Bro. Emang surga teh segala lapang bola molongkong pan aya panto, aya tiketing. Nah, jadi sekali lagi, ternyata peristiwa hijrah bukan sekedar peristiwa akhir. Tapi dalam tahapan-tahapan ini ada nilai-nilai ilahi. Cek orang Tasik lain program tidak gor. Punten Bu, siga orang Tasik galak kana riba gitu. Wah, cep kana bunga banget gitu. Cebrot, padahal 10 tahun menikmati bang. Pedah kagugusur teu bisa mayar jauh ngaharamkeun teu kenging kitu. Jadi jangan soleh karena kalah. Nah sama Pak, bahwa apa yang ada di akhir ini bukan program teka haja, tapi fase perencanaan. Karena orang mah teu apa rencana Allah sing yakin we. Lamun bapak tadi geus kolot nyeri tuur, nya nikmati da geus kolot. Lamun bade pupus tong loba mikir maot mah maot we. Makejung jang ke pemain ibu maot boehan. Momoy bapak maot kubur tong loba mikir. Nanda urang mah sok pipilueun skenario Allah, mata kriweuh hirupna. Jadi sok pipilueun skenario Allah. Matak Nabi apaleun terencana Allah na kita apaleun kumaha Allah itu turkeun gitu. Maka ini penting dalam konteks apa? Perencanaan dakwah. Tidak selamanya perencanaan manusia itu tepat. Tapi yakini perencanaan Allah mah pasti tepat walaupun sok pahit. Jadi lamun hayang sukses ngagantungna ka perencanaan Allah, tong ka perencanaan jelema, da perencanaan jelema mah loba gagal. Kulantaran teu apal perencanaan Allah mah mata sing ikhlas ngalengkahna. Nah, kita hirup riweuh lantaran loba faktor nu urang sok milu campur. Ibu, dupi ibu enjing tiasa tuang teu? Cantang tuh mata tong mikiran isuk. Ayeuna ibu boga sangu lebar ke isuk tong mikiran isuk bisi maot. Ayeuna weh nikmati isuk kumaha isuk. Ta urang masuk pipilueun. Perkara nu lain kewenangan urang. Matak berat dina dakwah berat, dina tarbiyah berat hirup teh. Naon cek berat, lain masalah hirupna nu berat urang masuk pipilueun. Halo? Paham ya? Jadi sekali lagi, kenapa para sahabat ngambil Muharram? Bukan semata-mata peristiwa pindah, tapi ada nilai sampai urusan skenario ilahi. Adapun secara administratif, kalender hijrah resmi baru disusun pada masa Khalifah Umar sekitar tahun 16 atau 17. Menurut riwayat yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena kalender ini lahir dari kebutuhan pencatatan administrasi umat Islam, maka lahirnya kalender Hijriyah merupakan produk ijtihad sahabat yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Berdasarkan dalil dan berbagai riwayat itulah, maka tidak berlebihan menutup kajian ini sekiranya kami hadirkan beberapa kesimpulan. Pertama, hijrah Nabi tidak terjadi pada bulan Muharram, apalagi menetapkan tanggal 1. Karena riwayat sahih yang ada menyebut justru di bulan Rabiul Awal. Sementara kedua, rincian tanggal dalam ragam rujukan sirah menunjukkan adanya beberapa fase hijrah. Hari Senin tanggal 8 tiba di Kuba, itu dianggap riwayat yang lebih ashah, lebih kuat secara fakta dan data riwayah dan sejarah. Yang ketiga, kalender Hijriyah ditetapkan pada masa Khalifah Umar.
Melalui musyawarah para sahabat, maka hijrah dipilih sebagai titik awal karena menjadi pemisah besar peradaban antara fase dakwah Mekah dan fase pembentukan masyarakat Madinah. Keempat, Muharram dipilih sebagai bulan pertama bukan karena hijrah Nabi terjadi di bulan itu, namun karena Muharram adalah bulan haram, dikenal sebagai awal siklus tahun Arab, datang setelah musim haji, dan merupakan hilal pertama setelah momentum tekad hijrah pasca Baiat Aqobah. Maka jika boleh disarankan, sekiranya Bapak Ibu ingin menarasikan hubungan antara hijrah, bulan Muharram dan kalender, maka usulannya kurang lebih begini Bapak Ibu. Peristiwa hijrah Nabi berlangsung dalam rangkaian Safar Rabiul Awal, sementara kalender Hijriah dimulai dari Muharram atas ijtihad para sahabat di masa Umar bin Khattab. Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang memahami sejarah Nabi dengan benar, mencintai para sahabat, dan mampu mengambil pelajaran dari hijrah. Ingat bahwa perubahan menuju kebaikan memerlukan iman. Perubahan menuju kebaikan memerlukan pengorbanan. Merubah dari keburukan menuju kebaikan memerlukan keberanian. Dan tentu pengikat akhir bagi kita yaitu butuh tawakal tanpa batas pada zat pemilik rahmat. Akhirnya Bapak Ibu, karena lapar jua yang memisahkan kita, demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.